Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Alhamdulillah kita sudah ada 34 peserta. Baik, kita mulai saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu secara virtual yang insya Allah barokah nggih. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Puspa 3.2 tentang kupas tuntas e-library Unisa Jogja. Tanggal berapa kemarin ya Mbak Dita ya? Tanggal berapa? Kita sudah melaksanakan Puspa 3.1 dengan tema yang sama, karena setiap kegiatan Puspa kita merencanakan memang dua kali ya dalam 2 kali dalam sebulan. Itu karena biasanya kan yang titik 1 ada beberapa mahasiswa yang belum ikut, nah nanti bisa mengikuti yang titik 2. Pun jika yang titik 1 sudah ikut dan belum jelas, nanti bisa ikut lagi di yang titik 2 gitu. Nah, seperti biasa, sebelum acara kita mulai, kita akan mereview lagi website kita. Bagaimana cara mengakses dan apa saja website yang yang ada di website kita itu bisa mencari sumber informasi di mana saja. Baik, langsung saja. Sebelum ke acara yang e-library Jogja, Unisa Jogja ya, kita ke website Unisa dulu. Saya izin untuk share screen. Oke. Sudah terlihat? Belum? Oh, sudah. Sudah terlihat semua nggih? Baik. Ini adalah tampilan website Perpustakaan Unisa Jogja. Alamatnya di lib.unisajogja.ac.id. Semoga semua sudah hafal ya tentang website perpustakaan. Nah, di sini ada menu pencarian pustaka. Pencarian pustaka untuk mencari koleksi buku. Tampilannya seperti ini. Ini seumpamanya kita mau mencari buku tentang arsitek. Salah. Arsitek. Kemudian klik cari. Tapi kalau seumpamanya sudah ada tahu pengarangnya siapa, nanti pengarangnya satu kata saja bisa ditulis di sini. Nah, ini ada 60 eksemplar ya. Nah, ini seumpamanya saya mau mencari yang ini, arsitektur berkelanjutan. Nah, bukunya ada di 720 di raknya. Nah, bagi mahasiswa Unisa yang ada di Jogja, kita ada program GoBook ya. GoBook ini seumpamanya mahasiswa yang tinggal di area Jogja atau ngekos di area Jogja, seumpamanya tidak bisa datang ke perpustakaan, kemudian ingin meminjam buku, maka lakukan langkah-langkah seperti ini tadi, kemudian diklik, nanti ini di-screenshot, kemudian WA ke nomor perpustakaan, terus bilang saya mau pesan ini. Nah, nanti kalau seumpamanya kami sudah merespon dan bukunya itu ada, nanti kita akan memberitahu apakah bisa dikirim atau tidak. Gitu. Nanti kalau yang untuk GoBook ini biayanya ditanggung yang peminjam ya. Kemudian setelah peminjaman buku, ada juga di sini ada OneGate Resources. OneGate Resources itu adalah pencarian satu pintu yang merupakan jurnal elektronik. Nah, ini kalau seumpamanya kita mau mencari tentang
apa ya, apa, arsitek lagi aja, arsitek arsitek. Nah, klik cari di sini. Nah, di sini ada pilihan apakah yang e-jurnal. Yang e-jurnal ini adalah jurnal miliknya Unisa, ya. Kalau semuanya ini hasil ada 46 hasil ya. Ini termasuk jurnal Unisa, jurnal langganan, dan repositori. Kalau seumpamanya kita hanya akan menggunakan yang jurnalnya Unisa saja, kita klik di sini. Kemudian nah kita cari. Oh, ada jurnal arsitek dan perencanaan juara. Nah, ini bisa dicari di sini. Diklik aja. Ini yang arsitektur student ya. Nah, kalau seumpamanya bingung, loh kok yang saya cari nggak ada. Klik aja di sini. Search. Nah, ini nanti apa? Perencanaan pembangunan. Ada nggak ya kira-kira? Search. Oh, ternyata nggak ada. Ada di sini yang dari arsitek? Nggak ada ya. Kenapa yang arsitek? Kalau gitu kebidanan aja ya. Kesehatan saja yang saya cari ya. Lama. Bentar. Nah, One Kit Resources kita cari yang apa? Gizi. Gizi. Nah, ini seumpamanya kok masih arsitek ya? Gizi. Nah, ini karena hasil semuanya ya. Jadi di sini muncul juga yang repositori di Jilid Unisa. Kemudian nanti kita coba ya, tapi yang di sini ini yang di Jilid Unisa itu hanya naskah publikasi ya, yang kita upload ke repositori. Kemudian kalau yang mau yang e-jurnal harusnya langsung sini aja, e-jurnal. Nah, asupan gizi status biokimia. Nah, semuanya ini ya kita klik. Nah, ini sudah ada full text-nya. Kita baca dulu abstraknya. Oh, kira-kira sesuai enggak ya? Kalau sesuai, nah kita bisa lihat full text-nya, bisa di-download. Itu, nah kita bisa di-download, ini bisa dibaca dulu. Oh, ini dipakai. Nah, seperti itu ya kalau yang OneGate Resources. Nah, kemudian setelah pencari buku dan e-jurnal, OneGate Resources, di sini ada tautan penting lainnya. Nah, ada EBSCO. EBSCO ini ada dua, kenapa? Yang di sini, EBSCO for Campus itu hanya bisa diakses di dalam kampus. Nanti kalau sudah di dalam kampus tidak membutuhkan password biasanya. Kemudian yang from public ini digunakan saat kita berada di luar kampus Unisa. Seumpamanya di kos atau di rumah nanti menggunakan yang ini. Kita contohnya saja diklik. Nah, kalau yang EBSCO ini kata kuncinya kalau untuk mencari itu harus berbahasa Inggris ya. Tampilannya seperti ini, kemudian kita select all, baru continue. Kalau nggak di-select biasanya dia nggak mau. Jadi di-select dulu, select all, kemudian continue.
Kemudian kita seumpamanya mencari apa ya? Apa Bu Dita? Mencari apa ya? Nursing lah. Nah, yang nursing care. Kemudian kita search. Nah, di sini ada ya. Seumpamanya ini yang mau kita cari, diklik saja. Diklik saja. Nanti kalau yang di sini seumpamanya mau nyari yang full text, mau berapa tahun yang mau dimiliki, seumpamanya 10 tahun terakhir. Kalau jurnal itu biasanya 10 tahun terakhir ya. Seumpamanya ini saya dari tahun 2000 salah, dari 2012. Nah, ini updating. Nah, ini masih ya karena ini tahun berapa ini. Nah, cari yang full text, nanti diklik yang full text. Itu ya kalau yang di EBSCO. Nanti fungsinya yang ada, nah ini mau yang apa namanya, semua database, buku bisa, terus e-jurnal bisa, ini nanti bisa dipilih. Kalau mau cari buku ya di buku aja gitu. Nah, kemudian kalau sudah gini hasilnya, nah ini ada full PDF. Di sini bisa, berarti kita klik. Apa? The many corrects. Nah, ini di sini ada email, ada print. Nah, kita kan berarti bisa langsung apa namanya? Email. Kalau seumpamanya nggak mau mendownload, ini saya simpen dulu. Saya simpan email. Tapi kalau sudah punya aplikasi Mendeley yang ada seperti ini ya, maka langsung bisa disimpan menggunakan Mendeley ini. Tapi karena kita puspanya belum sampai Mendeley ya insya Allah kalau enggak yang puspa 4 ya, yang puspa 5 baru kita mengadakan Mendeley. Lama ini ya. Ya seperti itu ya intinya ya. Nah, kemudian selain EBSCO, sebentar. Nah, selain EBSCO, kita juga ada ProQuest, ada OneSet. OneSet ini adalah pencarian untuk yang bergabung di dalam OneSet ya. Jadi semua yang ada di Indonesia, seumpamanya ada di Jakarta. Nah, nanti kalau seumpamanya pas di Jakarta, nyari di OneSet gini kok ada di perpustakaan yang ada di Jakarta, bukunya di sana, maka bolehlah berkunjung ke perpustakaan itu. Tuh. Tapi nanti kalau mau berkunjung ke perpustakaan tertentu, syarat dan ketentuan biasanya berasal dari perpustakaan yang ada, yang dikunjungi. Ya, ini tadi ya sudah ya. Kemudian, selain itu ada Springer ini buku. Kemudian, nah yang dijilid ini adalah repositori kita. Ini. Kalau yang di repositori ini, kalau kita melakukan pencarian di sini itu biasanya apa kurang spesifik. Contohnya tadi gizi ya. Nanti di sini nggak ada judul gizi pun akan muncul gitu. Seperti ini. Jadi kalau boleh mencari di sini, tapi kita sarankan tadi menggunakan yang OneGate itu ya, karena yang OneGate itu lebih terperinci. Itu yang dijilid Unisa. Sebenarnya kita ada dua yang ePrint sama Dspace, tapi yang Dspace ini kita error jadi tidak kita belum kita perbaiki jadi di dulu. Kemudian yang apa ini jurnal OJS ini adalah jurnal kepunyaan Unsa yang tadi itu ya. Kalau yang di OneGate itu e-jurnal namanya. Nah, di sini ada jurnal kebidanan Aisyah, kebidanan dan keperawatan Aisyah, kemudian ada Journal of Health Studies,
arsitek yang juara tadi, kemudian HTA, midwifery. Nah, ini juga ada. Ini ada beberapa jurnal yang bisa dimanfaatkan ya. Sesuai dengan prodi masing-masing. Silakan nanti seumpamanya mau mengakses langsung di sini, klik di sini. Ya, kemudian langsung search aja. Apa ya contohnya? Gizi tadi ya. Ibu hamil. Ada enggak? Nah, di sini banyak sekali ya ibu hamil. AIDS. Nah, banyak sekali. Ini tahun 2019, tahun 2017. Ini tinggal milih aja mau yang mana yang mau dipakai yang mana ya. Kemudian nanti kalau sudah kan tinggal klik PDF-nya gitu. Itu kemudian ada yang ini untuk Perpusnas. Nah, ini harus mendaftar dulu baru bisa mengakses Perpustakaan Nasional. Karena kalau yang di Ipusnas ini juga ada perpustakaan digital. Nah, kalau mau mendaftar menjadi anggota itu untuk dapat mengakses yang koleksi digital, nah ini diklik di sini, di e-res ya, e-resources, perpusnas.go.id, klik daftar anggota. Nah, ini terus kemudian ada pendaftaran keanggotaan ini. Klik. Nah, ini bisa klik terus langsung klik daftar. Nanti kalau sudah klik daftar, nanti tinggal mengisikan. Sebentar lama ya. Keanggotaan online. Nah, ini juga di sini ada chat ya, bisa langsung tanya pustakawan. Keanggotaan online. Nah, ini persyaratannya setuju, nanti langsung lanjutkan pendaftaran. Nah, ini silakan diisi karena sekarang itu kan anggotanya sesuai KTP, jadi ini diisikan NIK-nya, nanti password-nya silahkan dilengkapi isinya, nanti setelah itu bisa mengakses perpustakaan e-resources Perpustakaan Nasional. Nah, begitu. Terus kemudian yang akan ini juga ada Wile, Garuda, nah ini juga sama, tapi ini mungkin waktu kedepannya aja. Kemudian langsung saja kita ke Kubuku. Nah, untuk Kubuku ini kita akan mengupas tuntas secara dalam dari cara mendownload, mengisi, dan nanti cara menggunakan aplikasinya yang akan dibawakan oleh Ibu Dita. Nah, demikian yang dari saya pengenalan website perpustakaan. Selanjutnya kepada Ibu Dita, kami persilahkan untuk materi kupas tuntas e-library Unisa Jogja. Monggo Ibu Dita, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Bisa? Ya, masuk. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share ya. Langsung saja. Saya di sini mau membahas tentang e-library Universitas Jakarta. Ini
kupas tuntas dari Universitas Jakarta. Teman-teman kira-kira udah ada yang tahu belum ya tentang udah masuk belum ya share screen saya? Oh sudah. Oh tidak mau kemana. Ya. Dari Universitas Jakarta itu adalah sebuah aplikasi perpustakaan digital yang dimiliki oleh Universitas Asia Yogyakarta yang menghimpun e-book yang dapat diakses melalui desktop maupun smartphone. Nah, ini tampilannya untuk mendownload e-library Universitas Yogyakarta. Alamatnya bisa di-download di sini. Untuk mendownloadnya bisa kita mendownload itu versi Windows maupun versi Android gitu. Nah, cara mendownloadnya buka internet browser, kemudian mengetikkan linknya kubuku.id/download/e-library Universitas Jakarta, kemudian nanti kita pilih yang mengunduh. Nah, nanti kalau misal kita mau mengunduh yang versi Windows yang di laptop maupun di komputer, nanti kita klik yang di Windows. Kalau kita mau mendownload untuk smartphone kita, itu nanti kita bisa yang versi Android. Mohon maaf untuk Apple mungkin belum support ya, jadi hanya Android saja ini yang bisa. Kemudian ini tata caranya bagaimana install aplikasi melalui versi Windows-nya. Ini teman-teman mau kira-kira sudah ada yang punya belum ya, atau mau sekalian praktek untuk install aplikasi versi Windows-nya? Kalian saja mungkin nggih. Oh, sekalian saja. Oh ya. Kalau ada yang mau nginstal, Nah, monggo install ya. silakan diikuti ya. Silakan. Halo. Ini teman-teman udah punya atau mau sekalian praktek install ya? Atau sambil berjalan? Saya teori dulu. Tapi kalau mau sekalian install juga nggak apa-apa. Jadi saya minta pendapatnya teman-teman. Monggo silakan. Nanti kita di pertengahan jalan mau bertanya, ini sifatnya kan Santai saja. ya, santai saja, nanti bisa bertanya kalau misalnya masih bingung atau belum paham. Ini gimana teman-teman dari mahasiswa Unisa? Halo, kok ada suaranya? Sekalian diinstal nggak kenapa-napa, Bu. Oh ya, nah sekarang berarti sekalian pakai aja biar jelas juga ya. Ini tadi dari prodi apa? Mbak siapa? Dengan Mbak siapa? Fitri Hazintia Sari, Bu, dari Prodi Bioteknologi. Oh ya, Mbak Fitria sudah mulai itu membuka linknya belum? Bentar, Bu. Ya, saya tampilkan yang sebelumnya. Kalau enggak saya kopikan kali ya. Enggak bisa kali ya. Bisa. Oh, enggak bisa kalau Mungkin langsung klik dari website perpustakaan saja. Oh ya, bisa juga buka websitenya perpustakaan dulu. lip.unisayogja.ac.id. Sudah? Coba saya buka itu. lip.unisa, maaf ya. Oh ya. Terus ganti ya.
Masih muter, Bu. Jaringan saya kurang bagus soalnya. Oh, nggak apa-apa. Atau mau yang versi Windows Android? Mbaknya HP-nya Android atau apa? Nah, ini tampilannya webnya perpustakaan. Terus nanti di bagian bawah ada linknya buku-buku. Gimana Mbak Fitria, sudah berhasil? Nah, yang ini. Di Buku-buku. bagian apa, Bu? Sudah buka web perpustakaan? Sudah. Nah, bagian bawah Mbak, yang ini yang tautan lainnya. Link penting. Yang paling penting. Yang ini, buku e-resource. Sudah ketemu? Ini teman-teman yang lain ikut juga download nggak ya ini? Nanti kalau ada yang bingung silahkan bertanya ya. Sudah Mbak Fitria? Halo. Sudah, Ibu. Ya, coba diklik, kemudian tampil. Nah, ini nanti mau milih yang versi Windows atau yang versi Android. Kalau yang di laptop maupun di komputer, kita klik yang di Windows. Gitu. Kalau yang versi Android, bisa yang klik ini, maupun bisa di Play Store maupun Google Play. Nah, ini kalau kita udah klik versi Windows, kemudian nanti akan download set Apex. Mbak Fitria sudah sampai sini? Sudah, Bu. Sedang menginstal yang versi Android-nya. Yang mendownload. Oh ya. Nah, Versi Windows, Bu. Maaf. oh ya. Berarti sedang download ya ini? Sedang download setup-nya ya? Sudah? Kalau sudah berhasil di-download, kemudian kita buka. Klik kanan, show in folder. Biasanya sampai di folder downloadan. Nah, ini. Terus nanti kita, karena punya saya sudah ada downloadan. Terus ini nanti di double klik, kayak install aplikasi biasanya seperti itu. Gimana bisa? Oh, di stop dulu. Stasiun kembali. Nanti sampai di download. Sudah tampil hasilnya. Mbak Fitria sudah mulai menginstal? Belum, Ibu. Masih baru selesai, Bu. Oh, selesai. Nggih. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang menginstal atau malah sudah punya aplikasinya ini? Sedang menginstal, Ibu. Ya, Mbak Fani. Sudah sampai tahap mana ini Mbak Fani Rahmawati? Ini udah keinstal, Bu. Oh, udah keinstal. Itu Udah. yang Windows atau Android? Windows. Ya. Diselesaikan dulu. Saya kembali ke materi ya. Sambil menunggu teman-teman yang sedang menginstal. Nah, nanti apa namanya? Tampilannya seperti ini. Tadi kita sudah
menginstal, kemudian tadi setupnya udah terunduh, kemudian di double klik untuk memulai installnya. Sudah? Teman-teman sudah selesai atau belum? Nanti kan tadi tersimpan di folder downloadan, kemudian nanti next, klik next untuk informasi spesifikasi komputer yang disarankan, mau di mana nyimpennya gitu, di C atau di apa, kemudian nanti pilih di accept the agreement untuk klik tombol next, kemudian klik tombol next. Sudah selesai proses installnya, Mbak Fitria sama Mbak Fani atau teman-teman yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, kita lanjut. Ini yang contoh yang kalau kita mendownload versi Android. Nah, nanti kalau kita sudah mendownload, menginstal maksud saya, menginstal aplikasi e-library Unisa Jogja, nanti akan keluar shortcut-nya. Misal kalau di laptop nanti keluar, ataupun di smartphone. Seperti itu. Kemudian kita coba login. Berarti sudah selesai ya ini Mbak Fitria sama Mbak Fani. Sudah selesai install? Sudah? Saya udah login juga, Bu. Oh ya, login. Nah, sekarang ini sudah mulai ke tampilan login. Kemudian untuk login itu kita perlu mendaftar. Berarti mendaftar dulu. Klik daftar ya. Klik dulu. Yang di sebelah bawah. Kalau misal belum punya akun, nah klik daftar yang di bawah ini. Nanti kita isikan nama lengkapnya, email, nomor handphone, kemudian jenis kelamin, password, kemudian kita ketik ulang passwordnya, kemudian klik daftar. Kemudian lanjut di pengisian pendidikan, pilih pendidikan, pilih pekerjaan, kemudian ini mengupload kartu identitas. Kalau misalnya mahasiswa berarti kita mengupload KTM, foto KTM. Kemudian nomor identitasnya berapa, kemudian klik daftar. Teman-teman sudah sampai tahap pendaftaran? Sudah? Sudah belum? Teman Mbak Fitria dan Mbak Fani, sudah? Bentar, Bu, sedang mendaftar, Bu. Oh ya, silakan. Saya tunggu. Emang lebih enaknya itu kalau langsung praktek. Nanti misal di pertengahan ada kendala atau ada pertanyaan, silakan bertanya saja. Karena ini sifatnya santai ya. Nanti setelah kita mendaftar, kita akan mendapatkan verifikasi email yang akan masuk ke email kita. Teman-teman sudah selesai pendaftarannya? Kita belum? Ya, saya tunggu dulu. Sudah pendaftarannya Mbak Fitria, Mbak Fani? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian coba cek email. Cek email yang tadi didaftarkan saat pendaftaran. Dituliskan di saat pendaftaran. Mbak Fitria sudah selesai? Atau teman-teman yang Sudah, lain? Ibu. Sudah. Terus sudah. Sekarang buka email yang tadi didaftarkan. Selain Mbak Fitria sama Mbak Fani, ada yang lain juga nggak ya yang sedang mencoba mendownload dan menginstal e-library Unisa Jogja? Ada nggak?
Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Ada verifikasi emailnya nggak Mbak Fitria? Belum ada. Belum ada. Coba kalau belum ada atau langsung coba kita login. Bisa. Kalau saya kemarin daftar dapat verifikasi email. Ini Mbak Fitria nggak dapat verifikasi email. Nah, coba kita login pakai akun yang sudah kita daftarkan tadi. Emailnya apa, kemudian passwordnya apa, kemudian kita login. Coba. Atau yang sudah punya kemarin sudah download, coba kita masuk ke aplikasi e-library Universitas Jogja ya. Nanti tampilan ini yang versi Windows, tampilannya seperti ini. Ada di atas itu ada beranda, ada berita, ada rak saya, dan donasi. Beranda itu tampilan depan, berita nanti kalau ada istilahnya ada berita-berita atau informasi-informasi. Kemudian rak saya itu adalah rak ketika kita pinjam buku, nanti buku-bukunya ada di rak tersebut. Kemudian donasi ini adalah ketika kita mau mendonasikan uang untuk membeli buku yang akan menjadi koleksi e-library Unisa. Mbak Fitria coba tadi login, sudah bisa belum? Sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk belum? Belum, Bu. Email belum terverifikasi. Oh gitu. Kalau Mbak Fani sudah bisa belum? Udah Bu, kalau saya udah punya akun dari sebelumnya. Oh, sudah dari sebelumnya. Ya. Sudah biasa membaca e-library e-book yang ada Belum di Bu. belum. Nah, coba sekarang sekalian buka-buka buku-buku. Dari prodi apa Mbak Fani? Gimana Bu? Dari prodi apa? Psikologi. Psikologi. Nah, coba cari buku-buku yang kira-kira apa namanya cocok untuk mata kuliah maupun tugas. Kalau untuk Mbak Fitria, coba kita cek lagi saat pendaftaran tadi yang diketikkan di email, di pendaftaran tadi emailnya udah benar apa belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Atau coba cek di spam, Mbak. Muncul enggak? Apa namanya, kalau nggak keluar di inbox, coba di spam, dia ada enggak verifikasinya? Ini tampilan verifikasinya. Oh ya, ada, Bu. Nah, coba. Sudah tampil verifikasi emailnya? Sudah? Ada kata aktivasi, nah itu diklik. Sudah Mbak Fitria? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah klik aktivasi, kemudian kita coba login. Kembali ke apa namanya? Aplikasinya. Tadi Mbak Fitria versi Windows ya? Ya. Iya, Bu. Ya. Coba kita ngetikkan email sama passwordnya coba. Kemudian klik login. Sudah bisa belum? Tadi kan belum bisa login karena belum bisa Sudah, belum Bu. nah, tadi kan karena belum verifikasi email. Sekarang sudah tampil. Kemudian ini contoh kategori buku-bukunya, misal kesehatan, agama, ensiklopedia, ekonomi. Dan ini gratis, bisa dibaca 24 jam. Selama, misal kalau kita install di Windows, itu bisa dibuka di laptop, di komputer. Tapi kalau kita misal install di smartphone, kita bisa baca di rumah, misalnya saat-saat waktu luang gitu, bisa. Nah, misal kita memilih buku itu langsung dari kategori sosial. Atau saya coba aja ya, apa namanya? Langsung di aplikasinya. Langsung praktek saja, nanti biar Nah, diikuti. bisa sarjan tapi
Ya. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini tampilan beranda Library Universitas Jakarta yang versi Windows yang bisa dibuka lewat komputer maupun laptop. Nah, misal kita mau nyari buku tapi enggak melalui mengetikkan judul. Kalau mengetikkan judul bisa di sini. Oh, misal kita nyari judul di sini, pakai judul apa contohnya? Tadi kalau Mbak Fitria dari prodi apa ya? Yang psikologi tadi siapa? Saya dari bioteknologi, Bu. Oh, bioteknologi. Mbak Fari yang psikologi ya? Coba. Iya, Bu. Nah, coba kita nyari bioteknologi gitu ya. Kita enter. Apakah kita punya atau enggak? Nah, ini buku-buku yang kita miliki. Ini ada dua, umum sama kalimat. Nah, umum ini kalau kita mengetikkan bioteknologi itu biasanya keluar di judul, tapi ini juga campuran malah apa kebalik. Kalau kalimat malah bioteknologinya ada di judul, dia keluar sebagai kata judul. Kalau yang umum malah yang di dalam buku. Jadi kalau kita ngetikin bioteknologi, walaupun judulnya tidak bioteknologi, asalkan di dalam buku ini ada kata bioteknologi, nanti dia akan muncul. Gitu. Ini ada beberapa buku. Misal kita mau baca yang mana ya? Oh ini bioteknologi sel gamet dan koloni hewan. Coba diklik, kita baca. Buku-buku yang ada di e-library Unisa itu kebanyakan malah belum ada di fisiknya, di perpustakaan. Jadi saling melengkapi ya antara koleksi fisik yang ada di perpustakaan dengan koleksi e-book yang ada di e-library ini. Nah, ini covernya. Nanti kita misal mau nyari kata apa, berarti kan tinggal ngetik di atas ini mau nyari kata apa, misal cloning hewan gitu. Nah, kita enter lagi. Bisa dilihat dari sebelah kiri juga. Kemudian kita kembalikan bukunya. Kalau misal sudah selesai baca, kita bisa kembalikan bukunya. Soalnya kan tadi ada tulisannya satu persatu. Nah, ini stoknya cuma satu. Jadi hanya bisa dibaca oleh satu orang saja. Gitu. Jadi ketika kita baca, tidak akan bisa dibaca oleh orang lain. Tapi kita tadi sudah mengembalikan, bisa dibaca oleh teman kita yang lain. Kalau kita klik detail, coba yang keluar adalah sinopsisnya. Jadi sebelum tahu isi bukunya, kita bisa ngeklik detail tadi. Jadi tahu inti dari bukunya itu apa. Kemudian kita bisa klik hanya baca ataupun pinjam. Seperti itu. Sudah mulai nyoba-nyoba Mbak Fitria dan Mbak Fani? Baca-baca apa namanya, mencari buku yang dibutuhkan. Misal sekarang gantian psikologi ya. Psikologi yang Mbak Fani. Nah, ini buku-buku yang berjudul psikologi maupun. Nah, ini tadi kok kebalik ya. Kalau yang di bioteknologi tadi, malah yang di kalimat, itu tadi malah judulnya yang keluar. Umumnya itu malah yang kalimatnya yang di dalam. Tapi kalau yang ini, yang psikologi ini malah kebalik. Buku-buku yang
judulnya ada kata psikologinya, itu keluar di tampilan yang umum. Tapi kalau kata psikologinya itu berada di dalam buku, itu malah keluar di yang tulisan di kalimat gitu. Nih, ada beberapa, malah banyak ini kalau buku psikologi. Tuh. Nanti kira-kira saat mengerjakan tugas maupun mencari referensi untuk tugas akhir maupun skripsi, nanti bisa mencari lewat e-library. Kalau misalnya kita nggak bisa datang ke perpustakaan secara langsung, itu bisa memanfaatkan aplikasi ini. Nah, coba sekarang kita kembali ke materi. Saya searching dulu. Searching dulu. Kembali ke materi. Ya, ini tadi kita sudah ke detail buku. Kemudian sudah tahu rak buku kalau saat kita pinjam. Kemudian tadi udah buka pas baca buku. Nah, sekarang masuk ke fitur. Ada beberapa fitur, jadi misalnya kita bisa memberi catatan maupun mencoret-coret kata-kata yang penting maupun kalimat yang penting yang kira-kira itu cocok keluar saat ujian maupun itu tuh merupakan jawaban tugas seperti itu. Kita bisa memberikan catatan seperti itu di aplikasi. Nah, ini ada beberapa fitur aplikasi e-library Universitas Jakarta. Ada 3. Yang pertama itu satu pencarian berdasarkan judul dan buku. Pencarian berdasarkan judul buku dan kalimat tadi yang sudah kita praktekkan. Maksudnya dengan kata bioteknologi maupun psikologi bisa tampil sebagai judul bukunya maupun di dalam buku tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua ada fitur highlight, grid note, trick out, dan draw. Kemudian yang ketiga, copy paste, teks, dan daftar pustaka. Jadi di aplikasi ini kita juga bisa mengkopikan kalimat maupun kata atau paragraf yang kita anggap penting, yang kita bisa untuk misalnya menjawab pertanyaan saat kita mengerjakan tugas maupun untuk referensi seperti itu. Nah, ini tadi yang pencarian satu pencarian berdasarkan judul maupun kalimatnya. Tadi kita sudah praktek. Kemudian, highlight. Highlight ini menurut bahasa Inggris terjemahan Indonesia, arti kata highlight adalah hal yang penting. Dengan fitur highlight, maka kita bisa memblok teks seperti stabilo. Jadi nggak cuma secara fisik stabilo kalau kita memegang buku ya, tapi dengan aplikasi ini kita juga bisa memberikan tanda stabilo untuk kalimat maupun paragraf yang kita anggap penting. Nah, ini caranya. Oh, maaf, malah. Nah, caranya klik highlight, pilih warna, dan blok kalimat yang akan di highlight. Coba kita praktekkan. Ini stop screen dulu. Stop share, terus saya kembali ke aplikasi tadi ya. Ini. Sebelumnya Mbak Fani sama Mbak Fitria tadi udah tahu belum ya kalau di aplikasi e-library ini ada fitur-fitur seperti Stabilo gitu? Udah tahu belum? Halo, Mbak? Fitur apa, Ibu? Fitur, jadi kita nggak hanya membaca buku, meminjam membaca buku yang ada di koleksi e-library, tapi kita juga bisa memberi tanda-tanda, Mbak, misalnya stabilo atau membuat coretan seperti itu. Sebelumnya sudah pernah tahu belum? Belum, Bu.
Belum. Sekarang coba praktek ya. Sudah buka tampilan di versi Windows? Sudah? Atau di Android juga bisa. Jadi tidak hanya di versi Windows saja, tapi di versi Android juga bisa memberi stabilo maupun memberi coretan seperti itu. Jadi coba kita praktek. Kita coba baca yang ini, pengantar psikologi umum. Diklik. Nah, ini tampilan covernya. Cover. Misal cari kata apa ya? Atau buka dulu. Kemudian daftar isinya. Coba kita cari fantasi, klik fantasi. Fantasi, enter. Lagi. Nah, misal ini misalnya itu tuh kali panjang ini tuh penting atau keluar di ujian atau jadi referensi saat tugas akhir ini. Yang melalui indera dapat dibagi pula yaitu 1 di luar, 2 di pusat. Nah, ini kita mau kasih coretan. Ya. Pertama, kita klik highlight. Nah, kita pilih warnanya. Saya pilih biru. Kemudian kita blok. Nah, seperti ini. Terlihat? Kita bisa menstabilo di buku yang kita baca. Mbak Fitria dan Mbak siapa tadi? Hani. Sudah coba praktek ini yang bagian fitur-fitur e-library atau teman-teman yang lain coba. Apakah sudah pernah mencoba fitur-fitur ini? Saya ingin tahu. Halo? Kalau Sudah Anda, Bu, sudah mencoba Bu ini. sudah, ya. Ini yang highlight. Kalau grid note coba ya. Kalau grid note kita balik lagi berarti Bunisa ya, bolak-balik ini Bunisa nggak apa-apa ya Bunisa. Jadi materi praktek gitu ya, nggak apa-apa ya. Atau langsung aplikasikan aja. Coba kalau kita memberi catatan. Memberi catatan itu misal gimana? Ya ini ada 5 hukum misalnya, ini itu penting. Ada 5 hukum asosiasi reproduksi menurut Aristoteles. Nah, kayaknya itu penting. Nah, kita atau kasih catatan. Coba kita klik note. Nah, itu ada 3 poin, area, dan teks. Kalau poin itu nanti dia tuh membuat kotak tapi nggak pakai panah. Kalau area nanti pakai panah. Coba kita yang poin dulu. Klik poin. Oh iya, di sebelah mana kita mau memberikan kotaknya, kotak catatan. Nah, di sini bisa dipindah kotaknya, bisa pindah di sini. Ini ditulis dulu. Nah, ini misal kita mau ngetikin penting gitu. Keluar ujian gitu. Misal ini kotaknya bisa dikecilkan. Nah, bedanya dengan yang satu lagi apa ini tadi ya? Area, coba yang area ya. Kita klikkan. Oh, malah kalau yang poin malah berarti tadi ada panahnya ini misal. Nah, ini ada panahnya. Sedangkan kalau area malah tidak ada. Bedanya cuma itu. Ini juga penting. Referensi PA misal gitu ya. Ini juga bisa kita kecilkan. Nah, selain itu
kita bisa memberikan tanda garis tengah gitu. Contohnya kita yang lain-lain misal ini. Cara penyelidikan ingatan. Misal kita mau memberikan garis tengah. Caranya bagaimana? Nah, kita klik strike out, terus kita blok. Atau malah kebalik, kita blok dulu ya. Blok dulu, baru strike out. Nah, kalau highlight tadi memberi stabilo itu klik highlight dulu, baru kita pilih warna kemudian di blok. Tapi kalau strike out kita blok dulu, baru klik strike out. Ini untuk memberikan tanda garis tengah. Gitu. Fitur yang selanjutnya menggambar draw. Nah, ini kita bisa memberikan garis atau gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan di buku tersebut. Misal kita mau menggambar atau memberi kotak atau memberi gambar elips pada kalimat yang penting. Kita milih dulu warnanya, kita milih warna merah. Terus ini langsung aja di kursornya digerakkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa atau mencoret juga bisa. Oh, ini fantasi yang menciptakan, fantasi yang dipimpin. Jadi kita bisa mencoret kata-kata maupun kalimat atau paragraf yang penting di buku yang kita baca di library gitu. Nah, kemudian ini ada delete. Delete itu untuk mendelete yang sudah kita buat. Coba kita klik delete ya. Apakah berhasil? Nah, sudah hilang. Jadi yang tadi kita buat tadi dari stabilo, highlight tadi, membuat catatan, kemudian membuat garis tengah tadi, bisa hilang dengan ketika kita klik delete. Kalau yang ini anotasi, ini yang gambar mata ini sebenarnya anotasi yang kita buat tadi itu bisa terlihat atau tidak, maksudnya bisa disembunyikan atau tidak gitu ketika kita klik ini. Gitu. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Bingung nggak? Yang sudah praktek merasa kebingungan nggak dengan fitur-fitur yang ada di library ini? Insya Allah tidak, Bu. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi lagi. Maaf, terskrinasi balik lagi ke materi. Nah, ini tadi highlight sudah. Tampil belum ini materinya? Tampil belum ini, Bu Nita? Tampil, oke. Lanjut ya. Tadi sudah fiturnya highlight, create note, take out, sudah ya. Highlight itu untuk menstabilo. Nah, ini tadi contohnya stabilo. Kemudian tadi create note untuk membuat catatan. Nah, ini contohnya. Ini yang ada panahnya, yang tidak. Kalau strike out itu untuk memberi garis tengah atau memblok kata maupun kalimat yang diinginkan. Oh, maaf, ini contohnya merah-merah ini. Lanjut, kemudian draw, membuat coretan maupun menggambar di kalimat maupun paragraf yang dikehendaki. Nah, ini contohnya seperti ini. Tadi kita sudah praktek. Kemudian, nah yang belum kita praktek copy paste nih. Copy paste. Jadi kita juga bisa mengcopy paste kalimat maupun paragraf yang ada di buku yang kita baca, yang kita bisa pindahkan ke misalnya notepad maupun ke Word gitu. Caranya dengan klik select text, kemudian nanti kita blok kalimat, paragraf yang akan di-copy,
kemudian kita klik tombol Ctrl C, kayak seperti biasa itu, Ctrl C, kemudian nanti klik salin, buka Microsoft Word, kemudian nanti bisa kita paste dengan Ctrl T, gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Mau coba juga, mau praktek? Balik lagi nanti. Mohon maaf, stop dulu. Balik ke aplikasi. Nah, misal kita mau mengcopy ini 5 asas hukum ini coba ya. Maka saya ini. Atau kalau enggak, coba yang lain. Coba di copy. Ctrl C. Nah, tampilannya seperti ini nanti kalau kita blok kalimat atau paragraf yang kita inginkan atau kita anggap penting, kemudian kita akan salin ke Word atau Notepad, Ctrl C, nanti keluarnya seperti ini. Nah, terus kita klik salin. Nah, itu. Oke. Terus kita misal di Word ya, atau di Notepad. Kita buka Word dulu. Belum buka Word tadi. Harus search lagi ya. Bentar, saya buka kami dulu. Word dulu. Teman-teman juga yang lain, yang di rumah maupun di kampus, yang sekarang mengikuti, bisa juga loh ini, mengikuti gimana sih caranya copy paste. Tadi sudah di blok, kemudian di Ctrl C, salin, terus bisa buka Microsoft Word. Tadi Bisa, mungkin bisa dicoba sendiri. ya, Soalnya nanti enggak bolak-balik. bolak-balik. Ya. Berarti kita kembali ke materi aja ya, Bu Nisa. Ya. Sama ini nggih ada link presensi. Silahkan nanti diisi ya presensi dan evaluasinya. Nanti ada sertifikatnya. Ya, sekalian isi presensi dulu. Saya lanjutkan kembali ke materi aja ya. Nah, ini tadi yang kita sudah praktekkan, kita udah nyalin. Next, enggak mau. Next, enggak mau. Oh, manual aja. Nah, tadi berhasil disalin. Nah, ketika kita pastekan di Microsoft Word nanti tampilnya seperti ini. Akan tampil judul bukunya apa, penulisnya siapa, penerbitnya mana, tahun berapa, halaman berapa, ISBN, dan tadi yang kita pastekan, yang kita copy, maksudnya yang kita copy akan. Jadi kita nggak usah mencari-cari judulnya apa, penulisnya apa ya. Jadi secara langsung dia akan tercopy sekalian dengan paragraf maupun kalimat yang kita copy. Ini sangat bermanfaat sekali ketika kita mau mencari referensi untuk tugas maupun TA untuk judul, penulis, penerbit, tahun, dan halaman. Ini sampai tahun ya, berarti judul, penulis, penerbit, tahun ini penting sekali untuk membuat daftar pustaka, tugas makalah, ataupun
skripsi, tugas akhir seperti itu. Jadi ini fitur yang copy paste teks ini sangat membantu mahasiswa untuk mengerti detail bukunya, deskripsi bukunya. Kita nggak usah mencari secara manual, tapi ketika kita meng-copy paste sudah otomatis ikut tercopy saat kita mempastekan gitu. Lanjut, nah ada fitur satu lagi yaitu donasi buku. Donasi buku ini misalnya buku ini belum ada di koleksi library, tapi kira-kira itu buku ini sangat penting atau kita tuh butuh untuk referensi maupun tugas. Nah, daripada kita membeli secara fisiknya, kita bisa mendonasikan buku itu untuk koleksi perpustakaan. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita sudah tidak membacanya lagi, buku ini tetap menjadi koleksi perpustakaan dan bisa dibaca oleh mahasiswa yang lain. Nah, ini contohnya bagaimana caranya kita bisa mendonasikan buku. Misal kita membuka klik fitur yang di atas ini, yang didonasi, kemudian nanti kita pilih buku yang akan didonasikan untuk perpustakaan. Misal ini, saya memilih dasar-dasar periklanan. Nah, nanti akan masuk ke keranjang donasi. Masuk ke keranjang donasi, ternyata harganya 64.800. Jumlahnya 1. Kemudian, ternyata ada biaya transaksi 5.000. Jadi, harus bayarnya 69.800. Nah, terus nanti kita lanjut, klik yang dibayar sekarang. Nah, kita harus membayar 69.800 itu bisa memilih, bisa melalui ATM bank transfer, atau bisa melalui GoPay, atau e-wallet yang lain, atau bisa ke yang ketiga Alfamart Group. Gitu. Misal ini saya memilih yang transfer bank. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kan mengikuti petunjuk dari yang tertera di pembayaran. Seperti kalau bayar Shopee seperti itu, tapi yang versi bukan yang Shopee Pay, tapi yang versi transfer bank itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, ini contohnya seperti ini langkah-langkahnya. Nanti akan keluar numbernya seperti itu. Nah, ini juga keluar nanti daftar transaksi yang kita lakukan karena kita akan membeli buku 1 eksemplar untuk didonasikan untuk perpustakaan. Karena ini bukunya penting sekali, misalnya untuk referensi, jadi mendonasikan untuk perpustakaan. Nah, ini juga nanti selain di aplikasi IkuBuku juga akan terkonfirmasi di email juga. Nanti di email juga akan mendapatkan pesan inbox. Kalau nggak di inbox, di spam juga. Nanti harus transaksinya harus dilakukan segera pembayaran buku seperti itu. Itu yang versi Windows. Nah, kalau ini adalah tampilan fitur e-library Universitas Yogyakarta yang versi Android ya. Ini sekilas aja. Sebenarnya sama, cuma tampilannya kalau versi Android itu atau smartphone itu kan mungkin memanjang. Nah, ya sama. Cuma fitur-fitur yang ada itu lebih lengkap juga, mirip seperti yang di Windows tadi. Fitur-fitur yang seperti memberikan catatan atau mencoret, memberi coretan penting itu juga sama. Ini ada pilihan teks, ada highlight teks, ada garis bawah teks, coret teks. Terus ini tinta tuh yang kayak yang di Windows tadi yang draw tadi, draw. Terus menambahkan komentar tuh yang footnote, sama sebenarnya. Ini contoh-contoh aja. Kalau milih teks, terus highlight, contoh highlight, garis bawah, terus ini memberikan coretan tengah,
kemudian ini memberikan coretan gambar. Ini bisa menambahkan komentar atau catatan seperti itu. Ya. Sampai di sini, apakah ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Monggo. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya atau kok saya nggak ada dapat email, oh mungkin tadi masuk ke spam. Soalnya siapa ya kemarin yang WA itu? Udah dapat verifikasi email belum? Belum. Mungkin itu juga ada di spam, ikut nggak ya Mbak ya? Lupa saya namanya. Hmm. Kemarin ada juga ya Bu Nisa, misal saya sudah lama mendownload, kemarin sudah bisa, kok sekarang nggak bisa, coba konsultasi ke HP Perpus atau langsung ke datang ke Perpus. Nanti kami cek, oh ternyata kemarin itu karena sudah keanggotaannya kadaluarsa, jadi ini hanya berlaku 1 tahun ya Bu Nisa, 1 tahun. Nanti kalau misal kita menginginkan jadi anggota lagi, kita harus mengkonfirmasi ke perpustakaan biar nanti diperpanjang masa keanggotaannya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tadi yang Mbak Fitria maupun Mbak Fani tadi yang sudah mencoba mendownload, install, dan membaca buku, apakah ada kesulitan maupun pertanyaan, Mbak? Apakah ada? Sampai saat ini belum, Bu. Belum. Itu kalau misal ada pertanyaan atau ada kesulitan, bisa WA ke HP perpustakaan maupun bisa langsung datang ke perpustakaan. Tuh. Ini sudah, maaf, saya stop dulu ya. Jangan lupa mengisikan Presensi. presensi ya. Oh ya, Ya, kalau tidak ada pertanyaan, boleh ada yang tanya tentang website Perpus juga boleh ya. Bagaimana cara mencari apa namanya tadi e-jurnal, jurnal langganan boleh. Apa bebas ini? Nggak ada yang bertanya ini. udah paham mungkin ya pemirsa. Ada. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Nisa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dita. Sebelum acara kita akhiri, kita foto dulu ya. Foto bersama dulu. Silahkan dibuka kameranya. Ayo, ayo. Kita foto dulu. Ayo, yang lainnya mana ini? Ada 2 slide. Nah. Ditunggu dulu ya biar semuanya on kamera. Ini. Baru berapa orang ini yang on ya? Oke lah. Baik, kalau begitu seadanya aja ya yang difoto. Mbak Dita, aku apa? Ya. Saya juga nggak apa-apa. Yuk, dalam hitungan ketiga. Nanti saya foto. Oh, itu udah mulai tambah lagi. Dalam hitungan ketiga ya, saya foto 1 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Nah, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link presensi ya. Baik, terima kasih. Ini nanti kalau seumpamanya kurang jelas, nanti bisa datang langsung ke perpustakaan atau apa ya, bisa WA kami di hotline perpustakaan. Sama itu ikuti subscribe itu ya YouTube kami, ini nanti rekamannya akan kami upload di YouTube. Kemudian
Jangan lupa sering-sering menengok Instagram, media sosialnya perpustakaan, karena di situ nanti banyak pengumuman yang penting. Ada yang ditanyakan lagi nggak ini ya? Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, marilah kita akhiri acara Puspa kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, saya NG.